Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nur Hasanahku yang saya cintai, kali ini saya akan belajar bersama tentang kisah, biografi dan nasab dari Sunan Muria. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, jangan berlama-lama, kita ke pembahasannya. Sunan Muria yang memiliki nama asli Raden Umar Syahid adalah putra dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Sarah. Nama Muria diambil dari nama tempat tinggal terakhir beliau, yaitu di lereng Gunung Muria, kira-kira 18 km ke utara kota Kudus. Seperti ayahnya dalam berdakwah, Sunan Muria secara halus, ibarat mengambil ikan tidak sampai keruh airnya. Itulah cara yang ditempuh untuk mensyiarkan agama Islam di sekitar Gunung Muria. Berbeda dengan sang ayah, Sunan Muria lebih suka tinggal di daerah yang terpencil, yang jauh dari pusat kota untuk menyebarkan agama Islam. Tempat tinggal beliau di salah satu puncak Gunung Muria yang bernama Colo. Di sana Sunan Muria banyak bergaul dengan rakyat biasa, sambil mengajarkan keterampilan-keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Beliau adalah salah satu wali yang tetap mempertahankan kesenian dan wayang sebagai alat dakwah untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Salah satu media dakwah beliau melalui media seni adalah tembang, sinom, dan kinanti. Sunan Muria berperan sebagai penengah dalam konflik internal Kesultanan Demak Bintoro tahun 1518 hingga tahun 1530. Beliau terkenal dengan pribadi yang mampu memecahkan masalah. Betapapun rumitnya masalah itu, solusi pemecahan masalahnya pun selalu dapat diterima oleh semua pihak yang berseteru. Sunan Muria berdakwah dari daerah Jepara, Kayu, Juwana, hingga sekitar Kudus dan Pati. Peranan serta jasa Sunan Muria semasa hidupnya membuat makam beliau yang terletak di Gunung Muria sampai hari ini tidak pernah sepi peziarah. Oke sahabat Nur Hasanahku, berikut adalah nasab Sunan Muria sampai Kiai Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Sunan Muria putra dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga putra dari Tumenggung Wilatikta. Tumenggung Wilatikta putra dari Aryo Tejo Bupati Tuban yang ketiga. Aryo Tejo putra dari Aryo Tejo Lakutuban. Aryo Tejo Lakutuban putra dari Bupati Aryo Tejo Bupati pertama Tuban. Aryo Tejo pertama putra dari Sayyid Abdul Rahman. Sayyid Abdul Rahman putra dari Kurame Mekah. Kurame Mekah putra dari Sayyid Abbas. Sayyid Abbas putra dari Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah putra dari Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmad putra dari Sayyid Jamal. Sayyid Jamal putra dari Sayyid Hasanuddin. Sayyid Hasanuddin putra dari Sayyid Arifin. Sayyid Arifin putra dari Sayyid Ma'ruf. Sayyid Ma'ruf putra dari Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah putra dari Sayyid Mubarak. Sayyid Mubarak putra dari Sayyid Kurames. Sayyid Kurames putra dari Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah putra dari Sayyid Muzakir. Syekh Muzakir putra dari Syekh Uwais. Syekh Uwais putra dari Syekh Abdul Ashar. Syekh Abdul Ashar putra dari Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas putra dari Kiai Abdul Muthalib, yaitu kakek Nabi Muhammad SAW. Itu nasab dari Sunan Muria. Berikut adalah keluarga dan keturunan Sunan Muria. Sunan Muria memiliki beberapa anak dari dua pernikahannya. Istri pertama bernama Nyai Dewi Sujinah, yaitu putra dari Sunan Mundung. Dengan Nyai Dewi Sujinah memiliki satu putra, yaitu bernama Syekh Jangkung. Istri keduanya bernama Nyai Dewi Roroyono,
putri dari Ki Ageng Ngerang. Pernikahannya dengan Nyai Dewi Roroyono dikaruniai 3 anak, yaitu Sunan Nyamplungan, Raden Ayu Nasiki, dan Pangeran Santri atau Sunan Kadilangu. Oke sahabat Nur Hasanahku, kita lanjut lagi. Colo dan Bukit Muria, tempat tinggal terakhir Sunan Muria. Desa Colo ini terletak di lereng Bukit Muria, yakni salah satu bukit dari beberapa puncak Muria yang tingginya 1600 meter lebih. Di atas Bukit Muria itulah letak makam Sunan Muria di belakang masjid yang konon dibuat sendiri oleh beliau. Masjid itu sekarang telah dibongkar sehingga hilang keasliannya, kecuali hanya beberapa bagian saja yang masih asli. Namun itu pun bekas bongkaran juga. Mengapa bukit atau gunung itu dinamakan Muria? Menurut hipotesa Solihin dalam bukunya Kudus berupa kala dalam perjuangan Islam terbitan Menara Kudus, halaman 47-50, yang mana setelah Solihin Salam mengutip dari buku Asot Kulturasi History of Indonesia karya Sucipto Wiryo Suparto, berpendapat bahwa nama Muria itu diidentifikasikan dengan nama sebuah bukit di dekat Yerusalem, Palestina, yang biasa disebut Baitul Maqdis. Ada sebuah bukit yang bernama Gunung Maria, di mana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dulu membangun sebuah kanisa atau kisah kesaktian Sunan Muria. Sunan Muria adalah wali yang terkenal memiliki kesaktian. Dia memiliki fisik yang kuat karena sering turun naik Gunung Muria yang tingginya sekitar 750 meter. Bayangkan jika ia, istrinya, dan muridnya harus naik turun gunung setiap hari untuk menyebarkan agama Islam kepada penduduk setempat atau berdakwah kepada nelayan dan pelaut serta pedagang. Hal itu tidak dapat dilakukan tanpa fisik yang kuat. Bukti Sunan Muria itu mempunyai karomah dan kesaktian dapat ditemukan di perkawinan Sunan Muria dengan Nyai Dewi Roroyono. Berikut saya ceritakan tentang kisah perkawinan Sunan Muria dan Nyai Dewi Roroyono. Dalam sebuah kisah, pada suatu hari Sunan Ngerang yang kemudian menjadi mertua Sunan Muria mengadakan syukuran atas usia Dewi Roroyono yang telah genap 20 tahun. Semua muridnya diundang seperti Sunan Muria, Sunan Kudus, Adipati Patakwarak, Kapa, dan adiknya Kendiri. Juga tak lupa diundang tetangga dekat. Demikian pula sanak saudara yang dari jauh. Setelah tamu berkumpul, Dewi Roroyono dan adiknya yaitu Dewi Roro Pujiwati keluar menghidangkan makanan dan minuman. Keduanya adalah para dara cantik rupawan, terutama Dewi Roroyono yang usianya 20 tahun. Ia bagaikan bunga yang sedang mekar. Bagi Sunan Kudus dan Sunan Muria yang sudah punya bekal agama, dapat menahan pandangan matanya sehingga mereka tidak tersesat oleh godaan setan. Tapi muridnya yang lain, contohnya seperti Adipati Patakwarak, memandangi Dewi Roroyono sampai tidak berkedip. Karena melihat kecantikan gadis itu, akhirnya akibat dibakar api asmara yang menggelora, ia tidak tahan lagi. Ia pun menggoda Dewi Roroyono dengan berbagai ucapan yang tidak pantas, bahkan terbilang kurang ajar. Tentu saja Dewi merasa malu sekali, terutama ketika Adipati Patakwarak berlaku kurang ajar dengan memegangi bagian tubuhnya yang tidak pantas disentuh. Si gadis pun naik pitam sehingga nampan berisi minuman yang dibawanya sengaja ditumpahkan ke bagian badan Adipati. Maka Adipati Patakwarak marah sekali diperlakukan seperti itu. Apalagi banyak tamu yang melihat dan menertawakannya.
Dewi Roroyono lantas saja ditampar oleh Adipati Patakwarak. Ia tidak ingat kalau putri yang ditampar adalah putri gurunya sendiri. Lalu Dewi Roroyono nangis sejadi-jadinya karena dipermalukan oleh Adipati Patakwarak. Setelah acara selesai, malam harinya tamu pun pulang ke rumah masing-masing. Tetapi tamu dari jauh menginap di rumah Sunan Ngerang, termasuk Adipati Patakwarak dan Sunan Muria. Namun Patakwarak tidak bisa tidur hingga lewat tengah malam. Kemudian ia bangkit dari tidurnya dan mengendap-endap ke kamar Dewi Roroyono. Dewi Roroyono dibius dan tidak sadarkan diri. Kemudian Patakwarak turun melewati genteng dan membawa lari menuruni jendela. Dewi Roroyono dibawa lari ke Mandalika, wilayah Keling atau Kediri. Setelah Sunan Ngerang mengetahui bahwa putrinya diculik oleh anak muridnya sendiri, yaitu Adipati Patakwarak, bahwa ia berikrar bahwa orang yang berhasil membawa putrinya kembali, jika ia perempuan akan dijadikan saudara Dewi Roroyono, dan jika dia laki-laki akan dijodohkan dengan putrinya. Lalu tak ada seorang pun yang menyanggupinya, sebab semua orang tahu akan kesaktian dan kekejaman Patakwarak. Hanya Sunan Muria yang bersedia memenuhi harapan Sunan Ngerang. Saya akan berusaha merebut di Ajeng Roroyono dari tangan Patakwarak, kata Sunan Muria. Di tengah perjalanan, Sunan Muria bertemu dengan Kapa dan Kendiri, yaitu adik perguruannya, yang lebih dulu pulang sebelum hajatan berakhir. Keduanya merasa heran Sunan Muria berlari menuju daerah Keling. "Mengapa kakak tergesa-gesa?" tanya Kapa. Sunan Muria pun menceritakan penculikan Dewi Roroyono yang dilakukan Patakwarak. Kapa dan Kendiri sangat menghormati Sunan Muria sebagai saudara seperguruannya yang lebih tua. Lantas keduanya bersedia ikut membantu Sunan Muria untuk merebut kembali Dewi Roroyono. "Sebaiknya kakang pulang kembali ke Padepokan Gunung Muria. Biar urusan ini kita berdua yang mengatasi. Nanti akan kuserahkan pada kakang. Kami hanya sekedar membantu." Sunan Muria menjawab, "Aku masih sanggup merebutnya sendiri. Tapi membimbing orang dan memperdalam ajaran Islam juga lebih penting. Percayalah, bisa merebutnya kembali," kata Kapa bersikeras. Sunan Muria mengabulkan adik seperguruannya itu, merasa tidak enak menolak seseorang yang hendak mau berbuat kebaikan. Lagi pula ia harus menengok santrinya di Gunung Muria untuk merebut Dewi Roroyono dari Patakwarak. Ternyata Kapa dan Kendiri meminta bantuan seorang Wikolodang di sebuah pulau seperempat yang dikenal sebagai tokoh sakti dan tidak ada tandingannya. Usaha mereka berhasil sehingga Dewi Roroyono dikembalikan ke ayahnya Sunan Ngerang. Hari berikutnya Sunan Muria hendak pergi menghadap Sunan Ngerang untuk mengetahui perkembangan usaha Kapa dan Kendiri. Di tengah perjalanannya ia bertemu dengan Adipati Patakwarak. "Hei Patakwarak, berhenti kamu." Patakwarak yang sedang naik kuda terpaksa berhenti karena Sunan Muria menghadang di depannya. "Minggir, jangan menghalangi jalanku." "Boleh, asalkan kamu mau mengembalikan Dewi Roroyono." "Loh, Roroyono sudah dibawa Kapa dan Kendiri. Kini aku hendak mengejar mereka," kata Patakwarak. "Untuk apa kamu mengejar mereka?" "Untuk merebutnya," sambil jawab Patakwarak dengan sengit. "Kalau begitu langkahi dulu mayatku." "Roroyono telah dijodohkan denganku," ujar Sunan Muria sambil pasang kuda-kuda. Tanpa basa-basi, maka Patakwarak lompat dari punggung kuda. Dia menyerang Sunan Muria dengan jurus cakar harimau. Tapi ia bukan tandingan putra Sunan Kalijaga yang memiliki segudang kesaktian. Hanya beberapa gebrakan Patakwarak telah jatuh
atau roboh ke tanah. Seluruh kesaktiannya lenyap, bahkan ia menjadi lumpuh dan tidak mampu untuk berdiri, apalagi berjalan. Sunan Muria pun meneruskan ke Juwana. Kedatangannya disambut gembira oleh Sunan Ngerang, sebab Kapa dan Kendiri telah berbicara jujur bahwa mereka sendiri yang mengambil alih tugas Sunan Muria untuk mencari Roroyono. Pada akhirnya Sunan Ngerang menjodohkan Dewi Roroyono dengan Sunan Muria. Upacara pernikahan pun dilaksanakan. Kapa dan Kendiri yang berjasa besar diberi hadiah tanah di desa Puntar. Di daerah itu keduanya menjadi orang kaya yang kehidupan mereka serba kecukupan. Sementara itu Sunan Muria segera memboyong istrinya ke Padepokan Gunung Muria. Mereka hidup bahagia karena merupakan pasangan ideal. Kini Kapa dan Kendiri telah dirasuki iblis. Mereka berdua hendak merebut Dewi Roroyono dari tangan Sunan Muria. Mereka telah sepakat untuk menjadikannya sebagai istri kedua secara bergiliran. Sungguh keji banget rencana mereka. Gentiri berangkat terlebih dahulu ke Gunung Muria. Namun ketika ia hendak melaksanakan niatnya, justru kepergok para murid Sunan Muria, sehingga terjadi pertempuran dahsyat. Suasana mencekam ketika Sunan Muria keluar menghadapi Kendiri. Akhirnya Kendiri tewas menemui ajalnya di puncak Gunung Muria. Kematian Kendiri cepat tersebar ke berbagai daerah, tapi niat itu tidak membuat surut niat Kapa. Sebab Kapa cukup cerdik sehingga ia datang ke Gunung Muria secara diam-diam di malam hari, tak seorang pun yang mengetahuinya. Pada saat itu, sebelum Sunan Muria dan beberapa murid pilihannya sedang berpergian ke Demak Bintoro, Kapa membius murid-muridnya Sunan Muria yang berilmu rendah yang ditugaskan menjaga Dewi Roroyono. Kemudian Kapa menculik dan membawa wanita impiannya ke Pulau Seperempat dengan mudah. Pada saat yang sama, Sunan Muria bermaksud mengadakan kunjungan kepada Wikolodang Datuk di Pulau Seperempat. Pulang dari Demak Bintoro, ini biasa dilakukannya yakni persahabatan dengan pemeluk agama lain, dan itu bukanlah suatu dosa. Terlebih lagi, Sang Wigo pernah menolongnya untuk merebut Dewi Roroyono dari pihak Patakwarak, seperti ajaran Sunan Kalijaga yang mampu hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain dalam suatu negeri. Sunan Muria pun menunjukkan akhlak Islam yang mulia dan agung. Sungguh Sunan Muria bukan berdebat tentang perbedaan ilmu agama itu dengan menerapkan akhlak yang mulia itu. Banyak pemeluk agama lainnya akhirnya tertarik dan masuk Islam secara sukarela. Sementara itu, kedatangan kapal ke Pulau Seperempat ternyata tidak disambut baik oleh Gulodang Datuk. Memalukan, benar-benar nista perbuatanmu itu. Cepat kembalikan istri ke kanda keperguruanmu, hardik Gulodang Datuk dengan marah. Bagaimana Bapak Guru ini? Bukankah aku ini adalah muridmu? Mengapa kamu tidak membelaku? Protes Kapa. Apa? Membela perbuatan durjana? Bantah Gulodang Datuk. Sampai mati pun aku tidak membela kebejaan budi pekertimu, walaupun pelakunya itu muridku sendiri, katanya. Perdebatan antara murid dan guru tersebut berlangsung lama. Tanpa mereka sadari, ternyata Sunan Muria sudah sampai ke tempat itu. Betapa terkejut ketika Sunan Muria melihat istrinya sedang tergolek di tangga dengan kaki dan tangan terikat. Sementara itu, ia juga melihat Kapa dan gurunya sedang berdebat, yaitu Wigolodang Datuk. Lalu Wigolodang melangkah menuju Dewi Roroyono untuk membebaskannya dari belenggu yang dilakukan oleh Kapa. Ketika Sang Wigo selesai membuka tali yang mengikat tubuh Dewi Roroyono, tiba-tiba terdengar jeritan keras dari mulut Kapa secara bersamaan. Ternyata serangan yang dilakukan Kapa dengan mengerahkan ajian kesaktiannya terbalik menghantam dirinya sendiri. Itulah ilmu yang dimiliki Sunan Muria. Ia mampu membalikan serangan lawan, sebab
Kapa menggunakan ajian pamungkas, yaitu puncak kesaktian yang dimilikinya, maka ilmu itu merenggut nyawanya sendiri. Maafkan saya Tuan Wigu, Sunan Muria akan menyesal. Tidak mengapa, ia sudah sepantasnya menerima hukuman ini. Pada akhirnya Sunan Muria dan Dewi Roroyono kembali ke padepokan dan hidup berbahagia. Oke sahabat Nur Hasanahku, itu saja dari saya yang menerangkan tentang biografi, nasab dan kisah pernikahannya dengan istrinya, yaitu Nyai Dewi Roroyono. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman dahulu di Tanah Jawa, hiduplah seorang ulama yang terkenal sebagai anggota Dewan Wali Songo, yaitu Sunan Muria. Aku, Sunan Muria, nama lahirku adalah Umar Said, dan aku adalah putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh binti Maulana Ishak. Kehidupanku penuh dengan kearifan dan dakwah yang dilakukan melalui pendekatan budaya. Aku dikenal sebagai pencipta tembang-tembang cilik jenis sinom dan kinanti, terutama dalam tradisi penulisan tembang. Namaku sendiri berasal dari Gunung Muria, tempat aku akhirnya dimakamkan, yang terletak di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Wafatku tercatat pada tahun 1560 Masehi. Dalam pendekatan dakwahku, aku menggunakan seni pewayangan sebagai sarana untuk menyampaikan ajaran Islam. Dalam pertunjukan wayang, aku suka menggelar lakon carangan pertunjukan wayang gubahan Sunan Kalijaga, seperti Dewa Ruci, Dewa Serani, Jamus Kalimasada, Begawan Ciptaning, Semar Ambarang Jantur, dan lainnya. Melalui media pertunjukan ini, aku memberikan penerangan kepada masyarakat tentang tauhid dan berhasil mengembangkan dakwah Islam di sekitar Jepara, Tayu, Juwana, bahkan Kudus. Pernikahanku menjadi salah satu bagian penting dalam hidupku. Aku menikah dengan Dewi Sujina, putri Sunan Ngudung, adik dari Sunan Kudus. Dari pernikahan ini, kami dianugerahi seorang anak bernama Syekh Jangkung. Selain itu, aku juga menikah dengan Dewi Roroyono, putri Ki Ageng Ngerang dan Nyai Ageng Ngerang. Dari pernikahan ini lahir 3 orang anak, yaitu Sunan Nyamplungan, Raden Ayunasiki, dan Pangeran Santri, Sunan Kadilangu. Sebagai murid sekaligus menantu Sunan Ngerang, aku memiliki kisah menarik dalam perjalanan hidupku. Pada suatu syukuran untuk putri Sunan Ngerang, Dewi Roroyono, Adipati Patakwarak dari Mandalika, Jepara, terpesona oleh kecantikan putri guruku. Sayangnya, cinta terlarang terjadi dan Dewi Roroyono diculik oleh Adipati Patakwarak. Aku kemudian berjuang melalui berbagai rintangan untuk membawa kembali Dewi Roroyono dan berhasil menjadikannya istriku. Aku, Sunan Muria, sang ulama yang bijaksana, akhirnya dimakamkan di Bukit Muria, Desa Kolo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Kompleks makamku terletak di ketinggian lebih dari 1.600 meter di atas permukaan laut, menjadi saksi bisu dari perjalanan dan jasa besar yang telah kuberikan dalam menyebarkan ajaran Islam di Tanah Jawa. Jangan lupa ya, subscribe, like, comment, and share. Cepetan. Makasih ya. Bye-bye.